Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Desta Berliana Putri dari Prodi Akuntansi Fakultas Hukum Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penghitungan PPh pasal 23. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu PPh 23? PPh 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa, sewa harta, selain tanah dan bangunan, bunga, dividen, royalti, maupun penghargaan dan hadiah selain yang dipotong PPh pasal 21. Siapa saja yang dapat memotong PPh pasal 23? Yang pertama adalah badan pemerintah. Yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga penyelenggara kegiatan. Yang keempat bentuk usaha tetap. Yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri. Dan yang terakhir wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP. Tarif PPh pasal 23 dibagi menjadi dua, yaitu tarif 2% dan tarif 15%. Tarif PPh 23 sebesar 2% dikenakan atas penghasilan jasa dan sewa harta. Dalam menentukan objek pemotongan PPh 23, jasa yang dimaksud meliputi jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain yang tertuang di dalam PMK nomor 141 garing PMK titik 03 garing 2015. Sedangkan tarif 15% dikenakan atas penghasilan bunga, dividen, hadiah, dan royalti. Pengecualian PPh 23. Yang pertama adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang berkaitan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dan yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggota oleh koperasi. Dan yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan sebagai penyalur pembiayaan atau pinjaman. Berikut akan dijelaskan mengenai contoh penghitungan PPh pasal 23. CV Berlian Ananda adalah perusahaan penerbitan dan percetakan buku dengan NPWP sebagai berikut. Beralamat di Jalan Pahlawan nomor 10 Surakarta. Pada bulan Juli 2021, CV Berlian Ananda memberikan royalti kepada Riana yang tidak memiliki NPWP atas buku karangannya yang diterbitkan sebesar 200 juta. CV Berlian Ananda juga melakukan perbaikan program komputer dengan menyerahkan pekerjaan ke PT Anugrah Komputer sebesar 30 juta dengan NPWP sebagai berikut. CV Berlian Ananda melakukan sewa mesin cetak ke CV Berkah Jaya dengan NPWP sebagai berikut sebesar 10 juta. CV Berlian Ananda juga menyelenggarakan acara bedah buku dengan menggunakan jasa event organizer Happiness yang tidak memiliki NPWP sebesar 15 juta. Hitunglah berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh CV Berlian Ananda pada bulan Juli 2021. Berikut ini adalah lembar kerja penyelesaian kasus PPh 23. Untuk masa pajak kita isikan dengan bulan Juli 2021. Dan yang pertama adalah Riana. Riana tidak memiliki NPWP, maka NPWP kita tuliskan kosong. Untuk jenis penghasilan yaitu royalti, tarif untuk royalti yaitu 15%. Karena Riana tidak memiliki
NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi, hingga menjadi 30%. Untuk dasar pengenaan pajak, yaitu 200 juta, PPh terutang, yaitu tarif pajak dikali dengan dasar pengenaan pajak, yaitu menjadi 60 juta. Untuk transaksi yang kedua, yaitu dengan PT Anugrah Komputer. Untuk jenis penghasilannya, yaitu imbalan jasa perbaikan. Tarif untuk penghasilan jasa perbaikan yaitu 2%. Dasar pengenaan pajak yaitu 30 juta. Maka PPh 23 terutang yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, yaitu menjadi 600.000. Transaksi yang ketiga yaitu dengan CV Berkah Jaya yang berkaitan dengan penghasilan sewa mesin cetak. Untuk tarifnya adalah sebesar 15%. Dasar pengenaan pajak yaitu 10 juta, maka PPh 23 terutang yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, yaitu menjadi 1.500.000. Transaksi yang terakhir yaitu dengan jasa event organizer Happiness. Untuk jenis penghasilan kita isikan penghasilan jasa. Tarif untuk penghasilan jasa yaitu 2%. Karena Happiness tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif biasanya, yaitu menjadi 4%. DPP sebesar 15 juta, maka PPh 23 terutang yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, yaitu menjadi 600.000. Maka diperoleh total dasar pengenaan pajak sebesar 255 juta dan PPh 23 terutang bulan Juli 2021 sebesar Rp62.700.000. Seperti itu untuk penghitungan PPh pasal 23. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara perhitungan PPh pasal 23. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.